Dari sekian banyaknya wali, beberapa di antaranya fokus berdakwah di wilayah Jawa dan dikenal sebagai Wali Songo. Baik teman-temanku semua, kembali lagi di channel Lentera. Di kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sedang hangat pada saat ini, yaitu Wali Songo. Banyak yang mengatakan Wali Songo ini hanyalah dongeng-dongeng masyarakat di sekitar area pesarean Wali Songo. Apakah benar Wali Songo ini ada ataukah hanya dongeng belaka? Untuk mengetahuinya, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Dakwah Wali Songo dipercaya membuat masyarakat yang awalnya beragama Hindu-Buddha perlahan-lahan menjadi Muslim. Menariknya, para wali ini berdakwah dengan mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal, membaur dengan masyarakat sebelum mengajarkan Islam tanpa paksaan. Wali Songo berasal dari dua kata, wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan songo di bahasa Jawa berarti 9. Jadi Wali Songo berarti 9 tokoh penting atau ulama yang ditugaskan menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Kisah Wali Songo bermula ketika pedagang Islam dari berbagai belahan dunia singgah di pesisir Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi. Memperkenalkan Islam meski belum mendalami dakwah secara mendalam. Pada abad ke-14, rombongan ulama dari Turki, Persia, Arab, dan Palestina datang ke Pulau Jawa. Mereka melakukan dakwah untuk menguatkan ajaran Islam yang sebelumnya dikenalkan pedagang. Meski ada banyak wali yang berdakwah, yang fokus di Pulau Jawa kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo hidup tidak bersamaan dan berasal dari lintas generasi ya teman-teman. Mirip dengan nabi-nabi yang tidak semuanya hidup pada masa yang sama. Mereka saling berhubungan, ada yang memiliki hubungan darah atau guru dan murid. Wali Songo menyebarkan Islam melalui pendidikan di pesantren, pernikahan dengan putri raja, dan juga kesenian. Setiap Wali Songo diberikan gelar Sunan, panggilan hormat setingkat raja pada masa itu. Mereka menghadapi banyak tantangan dalam berdakwah, sama seperti Rasulullah. Oke, sekarang kita bahas satu persatu Wali Songo ini. Yang pertama, Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ulama dari Persia yang pertama mendarat di Desa Leran, Kabupaten Gresik. Beliau dikenal karena kontribusinya dalam membangun saluran irigasi untuk mengatasi kelaparan di Kerajaan Majapahit dan memperkenalkan Islam dengan cara yang tidak memaksa. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat, anak dari Sunan Gresik, mendirikan pondok pesantren di Ampel, Surabaya. Beliau terlibat dalam pendirian Kerajaan Demak dan menikahi putri dari Kerajaan Brawijaya, Dewi Chandrawati, serta memiliki anak yang menjadi wali yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Itu kita bahas di belakang ya. Untuk yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, yaitu anak dari Sunan Ampel. Ia berdakwah dengan menggunakan alat musik tradisional Jawa, yaitu bonang. Makanya dia dijuluki Sunan Bonang. Ia menciptakan lagu-lagu, zikir, dan kisah para nabi untuk mengajarkan Islam dengan cara memadukan budaya lokal yang pada saat itu masyarakat suka dengan musik-musik tradisional, seperti contohnya gamelan seperti itu. Dia mengajarkan dengan mengkombinasikan budaya-budaya yang ada dengan ajaran Islam agar tidak memaksa. Yang selanjutnya yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau putra bungsu dari Sunan Ampel, mendirikan pesantren di Derajat, Lamongan.
dan menggunakan tembang Jawa serta wayang kulit dalam dakwahnya. Jadi wali-wali ini menggunakan metode-metode yang halus untuk mendekati masyarakat, tidak secara yang brutal untuk agar masuk ke dalam ajaran Islam. Mereka secara perlahan dan memadukan unsur budaya yang ada. Yang selanjutnya adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau anak dari Syekh Maulana Ishak yang dibuang ke laut dan diselamatkan oleh Nyai Gede Pinatih. Beliau mendirikan pesantren Giri di Giri dan menyebarkan Islam ke Ternate dan Maluku, yaitu Sunan Kudus atau Raden Jafar Sodik. Beliau seorang bangsawan Demak dan murid dari Sunan Ampel. Beliau mendapatkan wilayah di Kudus dari Raja Palestina. Beliau menggunakan pendekatan budaya untuk menghargai masyarakat yang pada saat itu beragama Hindu dan menganggap sapi adalah hewan yang suci. Sehingga pada masa dakwah beliau mengenalkan bahwa tidak boleh menyembelih sapi. Yang selanjutnya adalah Sunan Kalijogo. Kalian pasti sudah mengenal tentang kisah-kisah dari Sunan Kalijogo. Di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Untuk penjelasan lebih jelasnya tentang masing-masing wali ini, silakan kalian kunjungi channel saya ya. Baik, Sunan Kalijogo atau Raden Mas Syahid. Beliau anak bupati dari Tuban dan dikenal sebagai penjaga kali dan berdakwah melalui seni wayang dan gamelan. Kali pada bahasa Indonesia sungai ya. Kali ini adalah bahasa Jawa. Beliau menyisipkan kalimat-kalimat dalam pertunjukan wayangnya. Karena pada saat itu masyarakat suka dengan pertunjukan wayang. Jadi beliau berdakwah dengan menggunakan wayang kulit. Setiap wali songo berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa, mengadaptasi metode dakwah sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat. Baiklah, setelah menyimak penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dari bukti-bukti sejarah yang ada pada saat ini telah menunjukkan bahwa keberadaan Wali Songo pada zaman dahulu untuk menyebarkan dakwah agama Islam di Pulau Jawa itu ada, karena banyak bukti-bukti peninggalan sejarah di wilayah-wilayah yang disebutkan tadi. Jadi, bagaimanakah menurut kalian? Apakah Wali Songo ini benar adanya atau hanya cerita dongeng masyarakat saja? Silakan kalian berdiskusi di kolom komentar tentang kebenaran fakta ini atau hanya mitos. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Lentera agar mendapatkan banyak update informasi yang terkini. Jangan lupa like, komen, share untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.